Bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini atau tepatnya dari Rabu yang lalu ada keputusan yang mengagetkan dari Mahkamah Agung, yaitu mengubah peraturan KPU tentang pencalonan untuk kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, diubah dari yang semula berbunyi bahwa seorang calon itu harus 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota, diubah dengan tambahan, yaitu bahwa 30 tahun itu pada waktu pelantikan. Dan orang segera saja mengingat usia dari putra Presiden Jokowi, Kaisang, yang pada waktu pemilihan kepala daerah nanti pada bulan November belum 30, tapi dia akan berusia 30 ketika pelantikan. Jadi sesuai dengan usia dari Kaisang. Dan orang segera menghubungkan bahwa Kaisang akan dicalonkan jadi wakil gubernur di DKI, mendampingi Budi Jiwandono, putra dari Sudrajat Jiwandono atau keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kalau Kaisang maju sebagai wakil presiden, maka bagi masyarakat ini yang mengebohkan, karena peraturan MA ini seolah-olah mengikuti apa yang dilakukan oleh MK ketika Gibran mau dicalonkan jadi wakil presiden. Dan sampai-sampai ada pameo di publik bahwa MK itu memang mahkamah untuk kakak, MA mahkamah untuk adik. Karena kakaknya diloloskan oleh MK, adiknya bakal diloloskan oleh MA. Dan itulah yang mengebohkan selama sepekan, dan jadi pro dan kontra di publik pun terjadi. Berbeda pendapat pun terjadi, dan karena itu kita ingin tahu lebih jelas di ILC ini sebetulnya yang mana yang harusnya berlaku. Apakah benar bahwa ini memang ditujukan untuk Kaisang? Tok, artinya walaupun ini berlaku untuk semua calon, tapi yang siap dicalonkan dan menjelang umur 30 itu adalah Kaisang atau adiknya Gibran. Makanya judul ILC malam ini, Mahkamah Agung mempersembahkan jalan tol menuju Jakarta untuk Kaisang. Kita mulai diskusi kita dengan yang menggugat atau mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung adalah Partai Gelora, Partai Garuda. Di ruangan ini sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Kusnadi. Saya ingin dapat penjelasan dari Teddy. Oke, terima kasih Pak Karni. Apa latar belakang diajukannya oleh Partai Garuda? Jadi sebelum saya membicarakan latar belakang, ya saya dan Partai Garuda itu beberapa hari ini melihat, menunggu, wait and see aja. Kita ngelihat, dan saya bilang dalam beberapa hari ini ada kekeliruan Pak Karni. Jadi kita ketawa-ketawa juga nih. Karena yang berkembang seolah-olah putusan MA itu adalah menghapus atau mengurangi umur dari calon. Jadi, dan ini yang kita lihat bukan hanya ke yang kontra. Pro dan kontra ini bicara mengenai putusan MA
itu berdasarkan dasar yang salah menurut kami. Karena dasar yang mereka perdebatkan itu, pertentangan itu adalah seolah-olah umur itu dikurangi atau dihapus. Jadi setelah melihat dan kebetulan hari ini dihubungin sama Pak Hangga ya, mau nggak mau kita harus hadir, apalagi Pak Karni yang minta. Jadi saya bilang ya sudahlah, waktunya kita untuk bicara, ya. Jadi kita bicara di sini adalah baik pro maupun kontra. Perdebatan yang mereka lakukan itu sudah tidak menggunakan dasar yang benar, ya, yang sesuai dengan apa yang kami gugat, ya. Jadi sebenarnya permohonan kami itu simpel Pak Karni. Kita itu hanya ingin mengembalikan, ya, dan menguatkan perintah Undang-Undang Pilkada itu yang kemarin salah ditafsirkan oleh peraturan KPU. Jadi itu pertama yang mesti kami sampaikan bahwa ada kesalahan tafsir baik pro maupun kontra. Ini tidak ada sama sekali di dalam permohonan kami meminta untuk menghapus atau mengurangi. Yang kedua ya, di Undang-Undang Pilkada itu, kenapa kami menggugat PKPU? Kenapa? Karena di Undang-Undang Pilkada disyaratkan hanya satu Pak Karni. Sedangkan di PKPU ditambah 2 syarat lagi. Ya. Di mana itu tentu ya membatasi hak-hak atau calon untuk bisa maju. Karena kenapa kami mengatakan ada pertentangan, maka kami melakukan gugatan ke MA karena kami melihat PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Intinya gini, di syarat yang di Undang-Undang Pilkada ini ya, itu saya bacakan deh supaya nggak salah. Itu di pasal 7 ayat 2 huruf E itu calon ya kepala daerah itu harus, nah, ini di Undang-Undang 10 tahun 2016. Calon kepala daerah itu harus memenuhi persyaratan. Berusia paling rendah ya 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati wali kota. Jadi harus, katanya harus, itu di undang-undang. Tapi di PKPU 9 tahun 2020 itu dibuat tambahan syarat, yaitu WNI dapat. Nah, itu sudah berbeda itu. WNI dapat. Ya. WNI dapat mencalonkan. Lalu di akhir dari pasal itu ya ada tambahan baru lagi Pak Karni. Di mana saya bacakan ya, ditambahkan lagi syaratnya terhitung sejak ada penetapan pasangan calon. Jadi ada tambahan 2 syarat. Syarat dari undang-undang hanya 1, ditambah dengan PKPU menjadi 3 syaratnya. Nah, itu yang akhirnya membuat kami melakukan gugatan. Nah, penjelasannya kenapa? Jadi gini, calon itu calon namanya calon kepala daerah, calon itu umurnya, status umurnya itu sampai berganti ketika dia dilantik. Ya. Jadi beberapa bulan ini setelah dia daftar di partai dan di KPU, dia menjadi calon, maka usia ya, status dia menjadi calon itu batasnya ya ketika dia dilantik. Nah, di PKPU ini ya, di PKPU ini kuota sebagai calon itu dihentikan atau dihapus dengan penambahan mengenai terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ya. Jadi kuota, makanya saya menganalogikan dengan kuota supaya dimengerti ya. Karena kita bicara pasal takut orang tidak mengerti. Jadi sebenarnya kuota sebagai calon itu harusnya panjang. Tapi di PKPU dimatikan di depan. Sehingga
seorang calon itu tidak boleh menggunakan kuota dia sebagai calon. Kenapa saya bicara kuota? Karena walaupun dia sudah sebagai calon, dia bisa dihentikan pencalonan di tengah jalan. Ketika dia melanggar yang namanya peraturan-peraturan yang sudah dibentuk yang sudah ditentukan di undang-undang maupun di PKPU. Seorang calon itu bisa dihentikan. Nah, perjalanan dia ini itu dihentikan oleh KPU. Itu di awal. Sehingga tidak bisa menggunakan haknya, tidak bisa menggunakan kuotanya. Jadi begitu Pak Karni ya, dasarnya gitu. Jadi kita itu bukan asal-asalan juga, tapi kita melihat bahwa ada pelanggaran, ada pasal di dalam PKPU itu bertentangan dengan undang-undang pemilihan kepala daerah, di mana undang-undang kepala daerah itu, tunggu sebentar, tadi ada gangguan. Undang-undang kepala daerah itu di PKPU-nya itu ada penambahan 2 syarat, sehingga akhirnya di PKPU menjadi 3 syarat. Itu yang mendasari kami untuk melakukan hal itu. Itu Pak Karni. Jadi tidak ada permintaan apa-apa dari siapapun kepada Partai Garuda untuk mengajukan ini. Oke, tadi saya bicara berdasarkan aturan hukum. Sekarang kita bergosip ya Pak Karni ya. Iya dong, karena kalau yang kita membicarakan soal Kaisang dan yang lain itu tidak ada di dalam pasal manapun. Ya, artinya kita membicarakan di luar dari aturan main ya. Jadi ketika begini, saya mengatakan begini dalam beberapa pertemuan, saya selalu bilang kalau boleh ya, kalau boleh saya mengatakan ke publik bahwa ya kami ini mengajukan gugatan ke MA karena ingin meloloskan Mas Kaisang. Kalau bisa saya mengatakan itu, bisa aja, senang-senang aja saya. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Bahkan ya Mas Kaisang sendiri pun kalau dia mau melakukan gugatan ke MA terkait pasal ini, boleh. Ya. Tapi sayangnya kalau kami mengatakan begitu ke publik, ya pasti kami akan ditegur sama PSI dan Mas Kaisang. Karena kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan Mas Kaisang, kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan PSI. Ya, jadi kalau sampai ada yang mengatakan itu alasan Partai Garuda, bilang aja untuk Mas Kaisang. Ya saya bilang ya silakan aja kalian mengatakan seperti itu, sah-sah saja kok, nggak ada masalah. Kalaupun memang kami mau mengajukan gugatan itu karena Mas Kaisang pun nggak ada masalah. Cuma faktanya enggak gitu. Gitu, itu faktanya. Apa Pak Karni pengen tahu kenapa dasarnya kami melakukan itu? Itu lucu Pak Karni. Ya, jadi setelah selesai dengan teman-teman urusan pemilu ya, pemilu legislatif, kita di lantai 3 tuh Pak Karni. Kita di lantai 3 karena kita rata-rata anak-anak muda di sana. Bahkan caleg-caleg kita waktu itu pun anak-anak muda. Jadi saya dan yang lain tuh berseloroh gitu ke anak-anak muda. Udah, ini mau pilkada nih. Di bagian timur kayaknya kita menang banyak nih. Maju deh gitu kan. Anak-anak muda jangan cuma berani di pileg doang. Maju aja ke pilkada, gubernur kayak apa kayak. Di situ terjadi Pak Karni. Ini kalau kita mau kasih tahu ya. Jadi dia bilang, gue belum bisa nih katanya gitu. Kan gue belum 30. Lalu saya bilang, enggak kok di aturan begitu. Nah dari situ Pak Karni, di lantai 3 itu sejarahnya. Kita lagi diskusi, ngobrol-ngobrol kosong, tiba-tiba ada pernyataan itu yang akhirnya kita pelajari dan kita lihat, oh iya ya, ini ada pelanggaran di sini. Ada pertentangan di mana PKPU itu melampaui dari undang-undang. Itu. Tapi kalau ada yang nggak percaya, kalau bahasa anak muda emang gue pikirin gitu, nggak ada masalah buat kita. Yang pasti kami sudah menyampaikan apa adanya, baik berdasarkan aturan, baik berdasarkan
hukum maupun berdasarkan gosip-gosip kami sudah menjelaskan. Silakan kalau ada yang mau menerima atau tidak itu udah bukan urusan kami. Itu Pak Karni. Ya tapi yang maksud saya begini ya, dengan diubahnya undang-undang PKPU ini atau peraturan PKPU ini, yang maju sebagai gubernur itu belum kelihatan loh. Ya akan maju lah. Kecuali Kaisang. Makanya pertanyaan tadi itu saya lontarkan. Mungkin mesti dikoreksi, nggak ada yang mengubah. Tidak ada yang mengubah. Jadi kalau kami mengajukan gugatan itu tidak ada untuk mengubah. Malah kami ingin mengembalikan pasal itu seperti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Karena PKPU itu sudah melampaui dari undang-undang. Jadi makanya saya bilang tadi di awal Pak Karni, kita tuh sambil memantau, sambil ketawa-ketawa. Baik pro dan kontra ini lucu-lucu saya bilang. Mereka memperdebatkan pepesan kosong, di mana kami tidak pernah ya mengubah dalam gugatan itu untuk menghapus atau mengubah. Nggak ada. Kami hanya ingin supaya ini dikembalikan dan dikuatkan. Makanya dikuatkan itu ya ketika KPU menyatakan terhitung sejak penetapan pasangan calon, nah supaya kuota yang saya sampaikan tadi, kuota itu tidak digergaji oleh KPU, maka menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Status calon itu akan hilang ketika dia sudah sudah dilantik. Jadi kita melihat bahwa ada kuota yang digergaji oleh KPU di peraturan KPU ini. Itu Pak Karni.